banyak sekali yang datang sama ana. Seperti yang antum tanyakan itu. Bagaimana kalau tiba-tiba perasaan kita itu kepada istri mulai perasaan-perasaan jengkel, perasaan-perasaan jenuh itu muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Ahi, coba kita ingat ya. Istri kita itu adalah perempuan baru yang kita sebelumnya tidak kenal. Kita ketemu sama istri itu apa? Setelah dia sudah besar, setelah dia beranjak dewasa, setelah dia mulai indah untuk dipetik, dijadikan pendamping hidup. Sebelumnya kita nggak kenal, nggak tahu di mana dia besar, di mana, betapa berat perjalanan hidupnya, kita nggak tahu. Dan kita nggak pernah mengeluarkan energi untuk merawat mereka. Jadi ketika kita mulai bosan, kita mesti ingat ini. Coba, dia itu sebelumnya punya laki-laki hebat. Sebelum dia mempercayakan bahwasanya ada laki hebat, ada lelaki hebat selain dari lelaki yang ia kenal sebelumnya ya. Yang siapa laki hebat itu? Bapaknya, abinya, abahnya. Sebelum dia kenal sama kita dan dia percaya kalau kita ini laki-laki hebat yang bisa menjadi pendamping hidupnya, ngajak dan membawa kepada arah yang lebih baik, dia punya laki hebat yang dia sangat hormati dan sayangi. Dan laki-laki itu adalah laki-laki yang siap bertaruh nyawa, tenaga, energi, hartanya untuk membahagiakan wanita yang tiba-tiba jadi istri kita. Masya Allah. Sekolahnya, sakitnya, bajunya, sampai dia sehat, tumbuh cantik, yang membuat kita tiba-tiba jatuh hati itu siapa yang ngurus? Bapaknya. Dibesarkan dengan kasih sayang, dibesarkan dengan kalimat-kalimat romantis seorang ayah kepada bapak perempuannya. Kalau suatu saat anak perempuannya itu sedih, bapaknya akan mendekap, mendinginkan dan memastikan, nak, hidup ini ada bapak. Itu bapaknya. Dan kita nggak tahu masalah itu. Tiba-tiba dia datang, menghiasi hidup kita dan kita ambil bahkan surga nerakanya dengan ijab kabul itu jadi milik, jadi ada di wilayah kita. Dan perempuan ini yang tadinya adalah seorang ratu di dalam rumahnya, dia tiba-tiba jadi tukang masak kita, tukang bersih rumah kita, nyuciin baju kita, nyiapin makanan kita. Kita bisa agak marah kalau makanan kadang-kadang tidak sesuai dengan selera kita. Padahal mungkin istrinya sedang capek, sedang lelah, atau dan seterusnya. Kita bisanya marah. Dan tiba-tiba kita jengkel. Dan kita mesti ingat, akhi, perempuan ini adalah perempuan yang mengejan melahirkan kepala anak kita. Bertaruh nyawa. Dan kita tidak pernah ikut-ikut bertaruh nyawa dalam melahirkan anak kita. Nggak pernah. Istri kita itu, wanita itu. Bagaimana mungkin hanya karena hal sepele, tiba-tiba perasaan kita itu berubah terhadap istri kita. Hanya gara-gara permasalahan kecil kemudian kita berkata, istri saya mulai tidak taat, istri saya mulai begini, istri saya mulai begitu. Masya Allah, banyak hal positif akhi yang dia sudah buat, yang kalau kita itu urai satu persatu, itu kita Masya Allah tidak sanggup membuatnya. Oleh karenanya, Masya Allah, ketika perasaan jengkel itu mulai muncul, ingat, tenangkan diri, beristighfar, ambil air wudhu, duduk, ngambil air wudhu, berbaring kalau kita masih jengkel ya. Insya Allah. Jangan dilanjutkan perasaan marah kita. Setelah itu kita ingat-ingat, perempuan inilah yang telah mengejan, mempertaruhkan nyawanya, melahirkan anak saya. Umar ibnul Khattab. Coba. Ini di mana-mana dai sudah sering ngasih, ustadz sudah ngasih ceramah dan mengingatkan permasalahan. Umar itu pernah di depan para sahabatnya. Tiba-tiba istrinya datang, marahin Umar. Sampai teman-temannya itu dia bingung, nggak enak sama Umar karena dimarahi sama bininya, sama istrinya. Setelah istrinya masuk, temannya protes, Umar, engkau ini jin aja takut sama antum. Kita ini sungkan sama antum. Bagaimana antum iakan seorang perempuan, istri antum itu marah sama antum? Kehormatan antum di mana? Apa jawaban Umar? Sahabatku, kamu tahu enggak perempuan tadi? Perempuan tadi itu adalah perempuan yang telah bertaruh nyawa, mengejan, menahan sakit, mengeluarkan kepala anak saya dari rahimnya. Jadi, kalau hanya sakit dimarahi, itu enggak seberapa. Kalau hanya sakit diomelin, enggak seberapa. Dibanding istri saya itu bertaruh nyawa, menahan sakit, mengejan, melahirkan kepala anak saya. Ayo saudaraku, jadi laki-laki terhormat. Dan laki-laki terhormat kata Nabi adalah laki-laki
yang penyayang terhadap istrinya. Mari kita berikan hal-hal indah dan kita buktikan bahwasanya dia tidak salah memilih seorang laki-laki pendamping hidup yang tak lain tak bukan adalah diri kita. Insyaallah. Allah barik fikum insyaallah.